Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaulia Majika dari kelas 11 MIPA 2, absen 21. Pada pembelajaran kimia hari ini, hari Senin tanggal 20 Maret 2023, saya akan menjelaskan resum yang sudah saya resum mengenai materi hidrosis garam. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih definisi dari garam atau hidrolisis garam. Hidrolisis garam ini adalah reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Nah, si garam ini sendiri memiliki 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama ada garam dari asam kuat dan basa kuat. Yang kedua ada garam dari asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga ada garam dari basa kuat dan asam lemah. Dan yang keempat adalah garam dari basa lemah dan asam lemah. Nah, yang pertama ada garam dari asam kuat dan basa kuat di mana bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Contohnya ada NaCl, KCl, K2SO4, CaNO3 2. Nah, selanjutnya yang kedua ada garam dari asam kuat dan basa lemah yang bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7. Contohnya ada ZnClO4 2, NH4Cl, AlCl3, FeNO3 3. Yang ketiga, ada garam dari basa kuat dan asam lemah di mana bersifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Contohnya, ada NO2SO3, KCN, Na2CO3, CH3COO2CO. Nah, yang terakhir ini ada garam dari asam lemah dan basa lemah di mana sifatnya ini bergantung pada Ka dan Kb. Contohnya ada Zn, NO22, CH3COONH4, Fe3PO42. Nah, hidrolisis garam ini memiliki karakteristik ciri-ciri. Yang pertama, menghasilkan asam dan basa pembentuk garam. Yang kedua, kation dan anion dari asam atau basa kuat tidak dapat terhidrolis karena terion sempurna. Yang ketiga, garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Yang keempat, garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anion bereaksi. Yang kelima, garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion bereaksi. Hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis dan garam bersifat netral. Contohnya ada KCl plus H2O di mana menghasilkan K plus OH- plus H plus Cl-, di mana hasilnya ini bersifat netral dikarenakan jika Cl- ditambah H2O itu tidak menghasilkan senyawa yang bersifat asam ataupun basa, itu senyawanya berupa larutan penyangga, dan jikapun K plus ditambah H2O juga tidak menghasilkan larutan penyangga yang bersifat asam ataupun basa, sehingga senyawa ini dikatakan netral. Selanjutnya ada hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah terhidrolisis sebagian dalam kurung kation dan bereaksi bersifat asam. Contohnya adalah NH4Cl ditambah H2O menghasilkan NH4O plus H plus Cl yang dua-duanya terhidrolisis dan terion. Akan tetapi jika Cl ditambah H2O tidak menghasilkan larutan penyangga yang bersifat asam maupun basa. Namun jika NH4-nya yang ditambah dengan H2O akan menghasilkan NH4OH dan H+, sehingga adanya larutan penyangga yang bersifat asam. Selanjutnya, hidrolisis garam dari basa kuat dan asam lemah terhidrolisis dari anion dan garam yang bersifat basa. Contohnya ialah HCOONa ditambah H2O menghasilkan HCOOH ditambah Na plus ditambah OH-, di mana jika Na plusnya yang ditambah dengan H2O tidak menghasilkan larutan penyangga yang bersifat asam ataupun basa. Tapi jika HCOO-nya yang ditambah dengan H2O akan menghasilkan HCOOH dan OH-, di mana OH-nya ini merupakan larutan penyangga yang bersifat basa. Selanjutnya, hidrolisis garam dari asam lemah dan basa lemah terhidrolisis sempurna atau total, dan garam sifatnya bergantung pada Ka dan Kb. Contoh, ada Zn NO2 2 ditambah 2H2O menghasilkan ZnOH2 ditambah 2HNO2. Nah, di sini ada persyaratannya di mana
bergantung pada Ka dan Kb pada hasilnya. Yang pertama, jika Ka sama dengan Kb, maka garam bersifat netral. Nah, yang kedua, jika Ka lebih besar dari Kb, maka garam bersifat asam. Yang ketiga, jika Kb kurang dari Ka atau lebih kecil dari Ka-nya, maka garam bersifat basa. Nah, di sini baiklah, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.